Perkenalkan, nama Yeri Sabakodi SE, NIM 2305 0108 010. Program studi Pendidikan Ekonomi. Saya adalah guru SMP Negeri Sata Pantai Meloba, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Hamsan Wadi. Dan hari ini tanggal 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja atau UKIN dengan materi pokok mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelas 9. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, baik semua. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua. Siapa? Kris. Kris, ya. Nanti alasannya apa ya? Sakit? Ya, kalau sakit nanti teman-teman berkunjung di rumahnya Kris ya. Ya, Pak. Melihat kabarnya Kris. Semoga beliau cepat sembuh ya. Ya, Pak. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, salah satu siswa memimpin kita di dalam doa. Siti, silakan Siti. Minggu lalu kita materi apa? Perdagangan internasional. Ya, perdagangan internasional. Perdagangan antara negara, satu negara dengan negara lain, atau beberapa negara dengan negara lain ya. Ya, untuk menambah semangat, kita kasih sedikit kekuatan pada anak-anak. Kalau guru bilang belajar IPS, jawabnya apa? Mudah, bermanfaat, dan menyenangkan. Mudah, bermanfaat, dan menyenangkan. Ya, semuanya. Belajar IPS mudah, bermanfaat, dan menyenangkan. Ya, ulang. Belajar IPS Mudah, bermanfaat, dan menyenangkan. Ya, baik. Kita materi hari ini mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini mengembangkan ekonomi kreatif ya, berdasarkan potensi wilayah. Di setiap wilayah ada potensi ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada kompetisi dasar 3.3 menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Ya, 3.3.1 menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. 3.3.2 menjelaskan subsektor ekonomi kreatif.
3.3.3 menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif. 3.3.4 menjelaskan upaya peningkatan ekonomi kreatif. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antara ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. 4.3.1 menyajikan hasil analisis tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu hasil nanti yang kalian peroleh. 1. Menjelaskan pengertian ekonomi kreatif dengan tepat. 2. Menjelaskan subsektor ekonomi kreatif dengan benar. 3. Menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif secara kritis. 4. Menjelaskan upaya peningkatan ekonomi kreatif dengan kritis. Model atau metode media pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan. Dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan metode diskusi, irama, penugasan, dan kesejahteraan masyarakat. Perhatian gambar berikut ini. Ya, lihat gambar ini. Coba. Ya, ada pertanyaan dalam gambar ini. Apa yang kalian ketahui dari gambar tadi? Yang kalian ketahui, siapa yang bisa melihat gambar tadi? Ya, silakan Putri. Orang-orang yang menjual bahan kerajinan kayu. Ya, ada seorang ibu yang berjual beli tentang usaha kerajinan kain. Ada yang lain? Ya, ada nomor 2 pertanyaannya. Informasi apa yang kalian peroleh setelah mengamati gambar tadi? Apa yang bisa informasi yang dilihat? Silakan. Dengan kreativitas, orang dapat memperoleh penghasilan atau pendapatan. Ya, dari hasil menjual bahan kerajinan, seseorang bisa mendapat pendapatan atau hasil dari kerajinan atau usaha kita. Ya. Apakah kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi? Kegiatan dari gambar tadi apa bisa dikatakan sebagai kegiatan ekonomi? Iya. Ya, karena menjual sesuatu dengan kreativitas seseorang dikatakan sebagai kegiatan ekonomi, ya? Ya, nih. Apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah industri yang didasarkan pada pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu demi menciptakan kesejahteraan dengan menghasilkan daya kreasi
dan cipta individu tersebut sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan potensi ekonomi individu tersebut. Apa saja subsektor ekonomi kreatif? Ada subsektor, ada 14 subsektor ekonomi kreatif yang tercantum dalam Impres nomor 6 tahun 2009. Satu, periklanan, iklan yang sering tampil di televisi loh. Ada iklan jual sesuatu nanti ditampilkan dalam iklan. Ada arsitektur. Arsitek itu adalah orang yang merancang sesuatu, ya, merancang sesuatu. Terus ada pasar barang seni. Jadi ada pasar barang seni yang menampung kerajinan masyarakat di suatu pasar loh, nanti dijual kepada konsumen. Ada kerajinan. Kita di wilayah desa ada kerajinan membuat tikar, membuat anyaman bola, ya kan? Membuat tali, pintal tali kan? Kita punya nenek dulu, kita punya bapak memintal rotan, membuat rotan, kerajinan itu. Ada desain, ada fashion, ya, itu fashion. Istilahnya kita tampil beda kan? Dengan cara berpakaian yang bagus. Ada video, ada film, ada fotografer. Yang kedelapan ada permainan interaktif atau game. Ini kebanyakan kita kalau pegang HP mau main game, ya kan? Itu namanya kreativitas seseorang untuk menciptakan sebuah permainan. Jadi kalian sudah merasakan itu game kan? Ada musik. Kelompok 1 nih. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 ini. Silakan dilihat itu gambar dan ada pertanyaan setelah lihat gambar ada pertanyaan itu. Nanti diisi di lembaran yang kosong di belakangnya itu. Ya, silakan ketika kalian berdiskusi Pak Guru nilai ya. Nilai keterampilannya ada 3. Ya. Nanti Pak Guru nilai keterampilan, Pak Guru waktunya 30 menit ya. 30 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi. Silakan. Pakai buku sumber. Nanti Pak Guru nilai tentang keaktifannya anak-anak. Iya Pak. Silakan. Kelompok 3 di sini. Silakan berdiskusi dengan teman. Itu ada pertanyaan itu, silakan jawab. Silakan.
lebih mahal. Itu ekonomi kreatif atau industri kreatif. Jadi nanti kita mau masuk apa? Menjadi apa? Ekonomi kreatif. Siang teman-teman. Siang. Apa kabar? Baik. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah konsep di bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. 2. Sebutkan subsektor dari ekonomi kreatif. Yang pertama, arsitektur. 2. Desain interior. 3. Desain komunikasi dan visual. Desain produk, film, animasi dan video. 6. Fotografi. 7. Kria. 8. Kuliner. 9. Musik. 10. Fashion. 11. Aplikasi dan pengembang permainan. 12. Penerbitan. 13. Periklanan. 14. Televisi dan video. 15. Seni pertunjukan. Dan 16. Seni rupa. 3. Bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif? Industri kreatif sendiri adalah bagian ekonomi kreatif, di mana ekonomi kreatif merupakan proses pembuatan produk atau jasa, sementara industri kreatif merupakan bentuk proses bisnisnya. Nomor 4, bagaimana prospek industri kreatif tersebut bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara lain? Industri kreatif mampu memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, di mana ekspor industri kreatif mampu menyumbangkan sebesar 15% dari total penghasilan ekspor nasional. Itu saja teman-teman presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan siapa yang mau bertanya. Dari kelompok mana? Kelompok 2. Ya, silakan Siti. Apa itu kreativitas? Ya, pertanyaan dari Siti tentang kreativitas apa itu? Silakan. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan atau mengembangkan ide-ide baru. Seperti contoh, bambu dapat kita buat menjadi kursi, daun pandan dapat kita buat menjadi ikat. Ya, itu jawaban dari Ikan. Tepuk tangan. Ada lagi pertanyaan? Ya, dari kelompok 1 sudah mempresentasikan. Silakan membuktikan. Yang kalian buat sudah benar. Bagus itu. Kesimpulannya hari ini ekonomi kreatif adalah pemanfaatan kreativitas manusia dalam menghasilkan produk yang bernilai jual. Itu
itu ada kreativitas yang menghasilkan produk yang bernilai jual yang nantinya akan dipasarkan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan hidup seseorang. Jadi kita berkreativitas untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dapat menghasilkan karya yang bernilai jual. Ekonomi kreatif tidak dapat berkembang apabila tidak ada industri kreatif yang mewadahinya. Ya, kita hampir selesai. Kita ada tugas pekerjaan rumah. Nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan. Nanti kirim di nomor WA-nya Pak Guru. Ya, ini pekerjaan rumah. Silakan ditulis. Satu nomor saja. Silakan tulis semua, masukkan tugas individu masing-masing. Tuliskanlah apa saja macam-macam ekonomi kreatif yang ada di tempat tinggalmu. Gitu. Silakan. Tugas individu. Silakan. Tulis semua masing-masing individu. Jadi cari ekonomi kreatif yang ada di daerah sekitarmu. Paling sedikit 10. Bisa buat pandan dari tikar dari pandan kan? Nah, itu salah satunya. Bisa cetak batu juga. Bisa buat patung. Ya? Patung kuda. Patung sapi. Itu ekonomi kreatif juga, industri kreatif. Sudah itu? Sudah, Pak.
banyak kali sedikit 10 ya. Ya, Pak. Ya, sudah ya. Kita ada refleksi pembelajaran. Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini. Itu ada tanda jempol kan? Ya tak? Iya Pak. Nah, kalian tinggal ceklis. Kalau lihat menarik jempol, ya tak? Ya, Iya Pak. Pak. Nah, mantap, begitu kan 2 jari tak? Iya Pak. Kalau rasa senang, kalau rasa heran gitu kan? Ya, itu. Nanti Pak Guru akan kasih refleksi pembelajaran ya. Ada di kalian punya KPD itu, coba buka. Mana? Coba lihat di KPD-nya kalian. Ya, ada di KPD ini. Ini tinggal dicek ya. Di kelompok 4 ada juga? Ada Pak. Ya, kelompok 3 ada. Kalau mantap, tinggal cek di mana contoh nomor ini kan. Yang berikut lagi, gitu. Nah, oke. Ya. Nomor 2, apa yang sudah kalian pelajari dari materi hari ini? 3, apa yang kalian kuasai dari materi ini? Yang kalian kuasai. Ulang sebentar, saya dengar tadi ada industri kreatif. Contoh itu, saya membuat kreativitasnya saya sebagai siswa membuat apa? Yang berikut, bagian apa yang belum kalian kuasai? Nanti ada bagian mana yang kalian dari materi tadi, bagian di mana yang kalian belum kuasai. Nomor 5, apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Bagaimana caranya? Ketika kalian belum pahami, caranya bagaimana? Yaitu dengan kita belajar lagi, ya, mengulang. Ya, hari ini karena jam sudah hampir selesai, ingat tugasnya kalian Kamis minggu depan dikumpul, ya. Iya Ya, Pak. Pak. Semoga saja kalian tetap sehat. Nanti minggu depan kita ada lagi materi tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan bangsa. Itu materi untuk minggu depan kita. Iya Pak. Iya Pak. Nanti dibuka memang tentang materi minggu depan. Ya, memanfaatkan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Kita akhiri dengan berdoa. Tadi Siti yang berdoa pagi kan? Iya Pak. Yang siapa? Yeta. Ya, silakan Yeta bikin doa untuk kita ulang. Sudah ya.
dengan Kristen. Amin.